Assalamualaikum semuanya. Gimana kabar kalian? Ketemu lagi gue Koko di channel ini di JNM Cerita Horor. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Semoga lulus sampai lebaran nanti tanpa ada bolong satupun puasanya. Oke? Di video kali ini gue bakal bawain 3 cerita pendek dari narasumber yang udah ngebagiin ceritanya melalui email. Nah, ini ceritanya. Pertama, kiriman dari Dudi di Bogor. Kejadian ini tahun 2013. Saat Dudi sedang liburan ke rumah neneknya di Padang. Dudi bilang saat itu dia baru sampai di rumah neneknya dan dia sangat ingin sekali untuk ke kamar kecil karena sewaktu di perjalanan, kendaraan yang dia tumpangi jarang sekali berhenti di tempat peristirahatan. Dengan tergesa-gesa Dudi berlari ke arah kamar mandi setelah dia salim dengan neneknya. Setelah di depan WC, Dudi berhenti karena pintu WC-nya terkunci dari dalam. Dudi mengira kalau di dalam WC ada seseorang yang sedang menggunakan kamar mandi. Setelah 5 menit menunggu, Dudi tidak sabar lagi untuk buang air besar. Lalu Dudi coba memanggil seseorang yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Tapi Dudi tidak mendapati respon dari dalam kamar mandi tersebut. Sementara dia mendengar ada suara air dalam WC. Jadi Dudi berpikir kalau di dalam memang ada seseorang. Lalu Dudi kembali ke ruang tamu dan bertanya kepada neneknya, "Nek, di WC ada siapa sih? Lama amat nggak keluar-keluar." Lalu si nenek menjawab, "Nggak tahu nenek, soalnya kakek masih di pasar, sepupu kamu juga lagi ikut." Lalu Dudi melihat ke arah keluarganya, dan keluarganya pun masih komplit berada di ruang tamu. Penasaran, Dudi langsung kembali buru-buru menuju WC tersebut. Tapi Dudi mendapati pintu kamar mandinya masih terkunci dari dalam. Dudi pun mencoba mengetok-ketok pintu kamar mandi beberapa kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Dudi terdiam menunggu, lalu tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Dudi pun bingung, pelan-pelan dia masuk ke dalam dan Dudi kaget. Ketika baru saja dia masuk, Dudi melihat ada sosok pocong yang terbang melayang menembus dinding kamar mandinya. Dudi pun langsung teriak dan berlari ke ruang tamu. Jadi selama ini dia menunggu di depan kamar mandi, menunggu pocong yang lagi pup. Lumayan serem. Oke, itu cerita dari Dudi. Ini cerita kedua. Kiriman dari Hasti di Jakarta Timur. Kejadian tahun 2011. Hasti sedang berkunjung ke rumah kakaknya di daerah Bekasi karena diminta untuk datang menemani kakaknya yang sedang hamil besar. Hasti pun menginap di rumah kakaknya selama 2 minggu karena kakaknya suka mengeluh. Pada jam 12 malam kakaknya suka kesakitan pada bagian perutnya. Suami dari kakaknya Hasti ini sedang keluar kota untuk pekerjaannya. Kejadian ini terjadi pada malam kelima Hasti di rumah kakaknya. Pada jam 01.00 malam, Hasti terbangun dari tidurnya karena mendengar suara sang kakak seperti meringis kesakitan dan memanggil-manggil namanya. Hasti pun menghampiri kamar kakaknya. Tiba-tiba Hasti pun terkaget
dan sembari ingin menangis ketika melihat perut kakaknya berdarah. Darah tersebut berasal dari pusar perut kakaknya. Hasti pun berkata ke kakaknya kalau kakaknya ini sudah mulai kontraksi dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kakaknya ini malah menjawab, "Nggak perlu, ini belum waktunya, ini udah biasa tiap malam Jumat. Makanya kakak suruh kamu kesini untuk jagain kakak." Hasti pun kaget dan juga bingung, tanpa bisa berkata apa-apa atas jawaban kakaknya tersebut. Hasti ini sangat panik dan dia mencoba menelpon suami kakaknya dan ibu mereka. Yang anehnya adalah suami kakaknya ini hanya menyuruh Hasti untuk menyiapkan gunting, sapu lidi, dan bawang putih yang ditusuk dengan cabai merah seperti sate. Kayaknya gue udah tahu nih ujung-ujung ceritanya nih. Lalu suami kakaknya ini menyuruh untuk diletakkan di bawah bantal di mana kakaknya tidur. Lalu bacakan doa dan ayat kursi, perintah suami kakaknya tersebut. Semakin tidak sanggup Hasti melihat penderitaan kakaknya, Hasti langsung tergesa-gesa menyiapkan semua yang diperintahkan oleh suami kakaknya itu. Karena ibunya mereka pun menyuruh hal yang sama untuk dilakukan seperti apa yang disuruh oleh suami kakaknya itu. Berarti ibunya ini juga udah paham ya. Setelah semua dipersiapkan, Hasti langsung meletakkan benda-benda tersebut di bawah bantal kakaknya dan langsung membaca doa dan ayat kursi. Tiba-tiba, hal yang tidak pernah Hasti perkirakan terjadi. Dia mendengar suara seperti batu besar jatuh di atap rumah kakaknya. Kayak apa suaranya? Dan terdengar pula suara ketawa cekikikan yang begitu menakutkan. Saat itu kuntilanak. Ya, kakaknya Hasti ini didatangi kuntilanak. Dan Hasti bilang ke gue kalau ini kehamilan kedua kakaknya, karena kehamilan yang pertama sebelumnya keguguran karena kejadian yang sama. Wow, ini bahaya banget ya kalau kayak gini. Lagi hamil besar digangguin sama makhluk mistis sampai menyebabkan keguguran itu, men. Itu bahaya banget. Makanya kalian kalau punya kakak yang lagi hamil besar, kalian jaga deh baik-baik ya. Oke, itu tadi cerita kedua dari Hasti. Sekarang kita lanjut cerita yang terakhir. Cerita ketiga ini kiriman dari Yunus di Cilegon, Banten. Kejadian tahun 2008. Oke, ini kejadian saat Yunus dan teman-temannya ingin pergi memancing di sungai yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Malam sekitar jam 9-an, Yunus dan 3 temannya berjalan menyusuri tepian sungai untuk mencari spot yang sekiranya banyak ikannya untuk dipancing. Sudah 10 menit mereka menyusuri pinggiran sungai, dan akhirnya dapat juga mereka spot yang sangat nyaman dan mungkin banyak ikannya di posisi tersebut. Tapi salah satu temannya Yunus ini ragu dan sedikit menolak untuk memancing di tempat yang sudah mereka setujui tersebut, karena temannya pernah mendengar dari orang lain bahwa lokasi yang dia pijak saat ini pernah terjadi sebuah hal mistis, tapi dia tidak tahu hal apakah yang terjadi itu. Orang-orang hanya menyuruh untuk tidak memancing malam-malam di area tersebut. Mungkin orang-orang udah banyak yang kena mungkin ya pengalaman. Tapi Yunus dan 2 temannya lagi tetap bersikeras untuk diam dan memancing dulu di lokasi itu.
Mau gak mau, temannya ini pun mengikuti apa yang sudah disetujui oleh 3 temannya untuk tetap memancing di spot tersebut. Sudah 1 jam waktu berlalu. Yunus dan 3 temannya belum juga mendapatkan 1 ekor ikan pun. Yunus lalu berkata kepada temannya, "Gimana kalau kita cari spot yang lain yuk?" Dan 3 temannya itu pun langsung mengiyakan pertanyaan Yunus, dan mereka pun bersiap untuk pindah lokasi memancing. Tiba-tiba ada suara yang berteriak dari sisi gelap seberang sungai. Yunus seperti mendengar orang itu berkata, "Jangan kemana-mana, di sini aja. Ikannya banyak banget." Yunus dan 3 temannya mencoba melihat-lihat dan mencari-cari sumber suara tersebut dari tempat mereka berdiri. Temannya Yunus yang tadi menolak untuk di lokasi itu berkata, "Udah gak beres ini Yunus, serius udah gak beres ini. Mending kita langsung cabut sebelum kita kena." Yunus pun menjawab, "Ya lu takut amat, kita berempat, kali aja itu orang emang lagi mancing di seberang, cuma gelap aja gak kelihatan." Kembali Yunus dan 3 kawannya mendengar suara yang sama berkata, "Mancing di sini aja, banyak kok ikannya." Tapi anehnya, suara ini semakin dekat dengan posisi mereka berdiri. Ayo lo. Sontak temannya Yunus yang lain berkata, "Nah lo, suaranya makin dekat tapi gak ada orangnya." Yunus pun langsung menyuruh temannya untuk berbenah bawaan yang mereka bawa tadi. Saat mereka hendak pergi, suara itu kembali memanggil, tapi Yunus masih sedikit penasaran dengan suara tersebut. Dia terdiam saat suara itu berkata, "Jangan pergi bang, temenin saya malam ini memancing." Mungkin karena kesal, Yunus pun menjawab suara tersebut. Yunus berteriak, "Woi, siapa lu? Jangan ganggu kita lah, cuma mau mancing." Lalu hal yang membuat mereka kapok dan gak mau lagi buat mancing malam-malam terjadi. Suara itu menjawab panggilan Yunus dan berkata, "Saya ada di bawah nih bang, coba lihat aja." Lalu serentak 4 sahabat itu melihat ke pinggiran sungai, dan mereka kaget karena mereka melihat sebuah kepala manusia yang terapung-apung dan matanya yang berdarah melotot ke arah mereka. Jadi gue merinding serius. Sontak mereka langsung berlari sambil Yunus menyuruh teman-temannya untuk berdoa membaca ayat kursi. Yunus bilang kalau keesokan harinya ada temannya satu yang sakit sampai seminggu, panas tinggi, itu susah sembuhnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah dibantu sama Pak Haji, dibacain doa, langsung hilang dan sembuh. Oke, itu saja bro, 3 cerita pendek dari gue di video kali ini. Dan untuk kalian yang mungkin mau berbagi atau mau bercerita tentang kisah nyata kalian, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email gue. Email gue ada di deskripsi. Cerita apapun itu, asal kisah nyata diri kalian sendiri. Dan untuk kalian yang belum mendukung channel ini, tolong jangan lupa tonton video sampai habis, lalu di subscribe, di like, lalu di share. Kalau ada ingin di komen, silakan di komen. Ketemu lagi dengan gue di video selanjutnya. Gue Koko. Salam horor.